Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ti Saraswati dengan nomor induk mahasiswa 8562777514. Saya berasal dari UPB Jili Padang Fakultas Perguruan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD, yaitu pada modul 7 tentang optik, pada KP1 yaitu tentang sifat cahaya. Yuk ikuti video saya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan pemantulan cahaya seperti saat bercermin atau melihat bayangan pada permukaan air. Pemantulan cahaya terjadi ketika berkas cahaya mengenai suatu permukaan dan memantul kembali. Pada praktikum ini, saya akan mempelajari sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung, serta mengamati bagaimana sifat-sifat bayangan yang dihasilkan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada layar, ada selang cahaya, ada lampu senter, ada busur derajat, penggaris, lilin, laser, dan centang sayur sebagai cermin cekung dan cermin cembung, cermin datar. Pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Hukum pemantulan cahaya menyatakan bahwa sudut datang akan selalu sama dengan sudut pantul, di mana besar sudut dihitung dari garis normal atau angka 90 derajat pada busur. Pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin seperti berikut. Lalu, amati jalannya berkas cahaya pada sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Bisa dilihat bahwa pada saat cermin datar diletakkan, berkas cahaya yang mengenai permukaan cermin langsung dipantulkan ke arah sebaliknya. Sedangkan pada saat cermin belum diletakkan, berkas cahaya merambat lurus tanpa mengalami perubahan arah atau memantul. Selanjutnya, ukur besar sudut datang dan sudut pantulnya, di mana besar sudut datang akan selalu sama dengan besar sudut pantulnya. Cara menghitungnya yaitu hitunglah selisih dari garis normal atau angka 90 derajat. Maka besar sudut datang yaitu 45 derajat dan sudut pantulnya juga 45 derajat. Selanjutnya saya akan menggunakan bantuan laser agar pantulan pada cermin datar lebih mudah diamati. Pertama, ketika sudut datang pada 30 derajat, maka sudut pantul pun 30 derajat. Ketika sudut datang 60 derajat, maka sudut pantul pun 60 derajat. Tetapi saat sinar yang datang tegak lurus akan dipantulkan kembali ke arah yang sama atau 0 derajat. Hal tersebut sesuai dan terbukti bahwa sudut datang akan selalu sama besar dengan sudut pantulnya. Selanjutnya, letakkan sebuah lilin di depan cermin datar. Ketika lilin diubah posisi baik ke samping, ke depan, maupun ke belakang, bisa dilihat sifat bayangan lilin yang terbentuk dalam cermin bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran yang sama besar dengan benda aslinya. Yang kedua yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar dan bersifat menyebar berkas cahaya atau divergen. Pertama, susunlah alat dengan meletakkan cermin cembung di depan lilin. Lalu, amati bentuk bayangan yang muncul pada permukaan cermin. Hasilnya, bayangan lilin di dalam cermin cembung terlihat tegak, namun ukurannya menjadi lebih kecil. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, saya akan menggunakan bantuan laser agar pantulan pada cermin cembung lebih mudah diamati. Bisa dilihat bahwa sinar datang dari sisi kanan, maka sinar pantulnya akan lebih dibelokkan lebih jauh ke arah kanan. Lalu, saat sinar datang tepat di bagian tengah, maka sinar pantulnya akan kembali lurus dan jatuh tepat di tengah. Dan ketika sinar datang dari sisi kiri, maka sinar pantulnya akan dibelokkan lebih jauh ke arah kiri. Begitupun saat dilakukan menggunakan celah cahaya, dapat dilihat bahwa sifat dari cermin cembung ini adalah divergen atau menyebarkan cahaya. Yang ketiga yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan bersifat mengumpulkan berkas cahaya atau konvergen. Pertama, saya akan menggunakan bantuan laser agar pantulan cermin cekung mudah diamati. Bisa dilihat ketika sinar datang pada sisi kiri, maka sinar pantulnya akan menyilang ke arah kanan. Sedangkan ketika sinar datang tepat di bagian tengah, maka sinar pantulnya akan mengumpul dan fokus di area tengah. Dan ketika sinar datang pada sisi kanan, maka sinar pantulnya akan menyilang ke arah kiri. Kesimpulannya, cermin cekung membuat arah sinar pantul saling menyilang dan mengumpul di depan cermin. Selanjutnya, susun alat dengan meletakkan cermin cekung di depan lilin. Aturlah jarak lilin atau layar sampai terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Saat lilin diletakkan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, kita bisa melihat bayangan langsung di depan cermin. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 10 cm dan jarak bayangan adalah 5 cm. Kedua, saat lilin digeser menjauh melewati titik fokus, bayangan tidak lagi terlihat di dalam cermin
cermin, melainkan harus ditangkap menggunakan layar. Sifat bayangannya berubah menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 15 cm dan jarak bayangannya adalah 3 cm. Ketiga, ketika lilin digeser sangat jauh dari fokus, ukuran bayangan pada layar tampak mengalami perubahan menjadi semakin mengecil. Sifat bayangannya pada posisi ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jarak benda saat ini adalah 20 cm dan jarak bayangan adalah 2 cm. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat ditentukan dengan karakteristik bayangan. Yang pertama yaitu pada cermin datar, yaitu memenuhi hukum pembentulan di mana sudut datang maya, tegak, dan sama besar. Kedua yaitu pada cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya sehingga bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil. Ketiga yaitu ada cermin cekung, di mana bersifat mengumpulkan cahaya. Sifat bayangan sangat bergantung pada jarak fokus, bersifat maya, tegak, diperbesar saat dekat, serta menjadi nyata, terbalik, diperkecil saat digeser jauh hingga akhirnya bayangan mengabur dan hilang. Dengan demikian, perbedaan ketiga jenis cermin ini dapat diamati dengan jelas di arah pantulan dan sifat bayangan yang dihasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.